Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hajar. Saya adalah dosen Prodi Bahasa Inggris Terapan D4 pada Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Spesialisasi saya adalah mengajarkan mata kuliah di bidang bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Speaking for Academic Purpose. Sebelum saya menjelaskan mengenai metode DIA tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah dan kemampuan yang diharapkan. Mata kuliah Speaking for Academic Purpose adalah mata kuliah yang saya ajarkan di semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini saya ajarkan secara luring dan berbasis proyek. Mata kuliah Speaking for Academic Purpose adalah mata kuliah yang melatih kemampuan speaking atau berbahasa Inggris mahasiswa. Dalam kesempatan ini, saya menggunakan teknik tradisi lisan atau oral tradition, dan saya memilih dua jenis tradisi lisan, yaitu nursery rhymes dan folk tales. Nursery rhymes sendiri adalah lagu anak-anak yang diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan folk tales adalah cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dan mengandung pesan moral bagi masyarakat. Materi pokok yang saya sampaikan, saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembahasan mengenai oral tradition. Yang kedua, pembahasan mengenai nursery rhymes. Dan yang ketiga, pembahasan mengenai folk tales. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kemampuan yang diharapkan. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami pengertian dan sejarah tradisi lisan, memahami jenis-jenis tradisi lisan, memahami pentingnya pelestarian tradisi lisan, memahami pengertian dan sejarah nursery rhymes, memahami jenis-jenis nursery rhymes yang populer di Indonesia maupun jenis-jenis nursery rhymes yang populer di negara-negara barat seperti di Inggris dan Amerika. Memahami manfaat nursery rhymes, memahami pengertian dan sejarah folk tales, memahami jenis-jenis folk tales yang populer di Indonesia maupun jenis-jenis folk tales yang populer di negara-negara barat, dan yang terakhir, memahami nilai moral yang terkandung dalam folk tales tersebut. Untuk dapat mencapai kemampuan tersebut, maka mahasiswa saya berikan topik-topik diskusi yang akan didiskusikan selama 14 kali pertemuan. Adapun mengenai UTS atau ujian tengah semester dan UAS atau ujian akhir semester adalah sebagai berikut. Untuk UTS, saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk storytelling, yaitu saya mengundang setiap mahasiswa untuk tampil di depan kelas menceritakan sebuah dongeng rakyat yang mereka pilih sendiri. Mereka bebas memilih dongeng rakyat yang berasal dari Indonesia atau dongeng rakyat yang berasal dari luar negeri. Dengan syarat, mereka harus menggunakan bahasa Inggris dan tanpa teks. Sedangkan untuk ujian akhir semester atau UAS, saya memberikan tugas berupa proyek penelitian di mana mahasiswa meneliti jenis-jenis nursery rhymes yang terdapat di Sulawesi Selatan. Di akhir semester, mahasiswa akan mempresentasikan hasil penelitian mereka dengan menggunakan PowerPoint. Dan selanjutnya akan diakhiri dengan sesi wawancara di mana saya akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan hasil penelitian mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengajaran saya dengan menggunakan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah Delivery atau penyajian. Dalam kesempatan ini, saya menggunakan dua strategi dalam menyampaikan mata kuliah saya. Yang pertama, saya menggunakan e-book yang berjudul Oral Tradition as History, dan yang kedua, Popular Nursery Rhymes. Saya juga menggunakan dua buku fisik. Yang pertama, yaitu volume pertama dari Childcraft yang berjudul Poems and Rhymes, kemudian volume kedua dari Childcraft yang berjudul Stories and Fables. Strategi berikutnya yang saya gunakan adalah dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi. Jadi dalam satu kali pertemuan akan tampil 2-3 kelompok diskusi yang akan mempresentasikan topik-topik mereka seputar nursery rhymes dan folk tales.
Metode yang kedua adalah interaction atau interaksi saya bersama dengan mahasiswa. Dalam hal ini, saya berusaha menciptakan komunikasi yang baik dan lancar dengan mahasiswa saya. Saya berusaha menciptakan atmosfer atau suasana yang nyaman di dalam kelas agar mahasiswa saya merasa betah dan nyaman berada di dalam kelas saya. Sehingga mereka juga akan mudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan maupun saran-saran dan kritik-kritik yang berkaitan dengan mata kuliah saya. Saya juga membuka layanan WA Group di mana saya menerima pertanyaan-pertanyaan seputar mata kuliah saya melalui WA Group. Dan setiap pertanyaan atau chat yang masuk ke dalam WA Group yang ditujukan kepada saya akan berusaha menjawabnya dengan cepat atau fast response. Yang terakhir adalah assessment atau penilaian, yaitu bagaimana cara saya menilai mahasiswa. Di awal semester, saya selalu memberikan kontrak perkuliahan yang berisi butir-butir kesepahaman kami bersama dengan mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan tersebut, saya akan menjelaskan mengenai kriteria penilaian saya dan juga hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas mereka. Di awal pertemuan tersebut, saya menjelaskan semua jenis tugas yang akan saya berikan, sehingga mahasiswa akan memperoleh gambaran secara menyeluruh dan mereka dapat mengatur strategi untuk memperoleh nilai yang memuaskan. Satu hal yang saya tekankan dalam hal ini adalah agar mahasiswa dapat mengumpulkan tugas tepat pada waktunya atau on time. Jadi, setiap tugas yang dikumpulkan terlambat atau melewati dari batas waktu yang saya tentukan akan saya berikan sanksi, yaitu dengan mengurangi nilai mereka. Tujuannya adalah agar mereka dapat berdisiplin dan lebih memaksimalkan waktu yang ada. Berikut ini adalah contoh penilaian saya. Selanjutnya saya akan menayangkan cuplikan pengajaran saya secara luring di mata kuliah Speaking for Academic Purpose. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay students, today we are going to talk about our materials. And the subject is about speaking for academic purpose. Jadi mata kuliah ini adalah speaking for academic purpose yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah speaking for academic purpose di sini adalah mata kuliah yang melatih keterampilan berbicara bahasa Inggris atau speaking melalui pembahasan mengenai oral tradition atau tradisi oral, di mana tradisi oral yang diangkat di sini adalah nursery rhymes dan folk tales. Ya, yang pertama kita berbicara mengenai tradisi lisan. Pengertian dari tradisi lisan adalah pesan yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Tradisi lisan disampaikan melalui tutur atau ucapan, pidato, nyanyian, pantun, nasihat, lagu permainan anak-anak, dan lain-lain. Selanjutnya adalah contoh tradisi lisan yang ada di Indonesia. Pertama, kita menemukan Sintrilih yang berasal dari Sulawesi Selatan, kemudian Macapatan dari Madura, Sintrang dari Jawa Barat, Rancak dari Betawi, dan Didong yang berasal dari Aceh. Pentingnya tradisi lisan. Tradisi lisan memiliki peran penting dalam mengatur tatanan hidup bermasyarakat. Nilai-nilai hidup, pola perilaku, dan karakter seseorang terbentuk berdasarkan tradisi yang berlaku di lingkungannya. Yang kedua adalah mengenai nursery rhymes. Nursery rhymes adalah sajak atau lagu anak-anak yang dinyanyikan oleh anak-anak dari generasi ke generasi, terkadang juga mengiringi permainan tradisional. Contoh dari nursery rhymes di sini, ada nursery rhymes yang berasal dari Inggris, yaitu A was an apple pie, Baba Black Sheep, Bingo, dan Georgie Porgy. Selanjutnya, nursery rhymes dari Indonesia, kita mengenal lagu anak-anak yang berjudul Bintang Kecil, Pelangi-Pelangi, dan Kasih Ibu. Selanjutnya, contoh nursery rhymes dari Sulawesi Selatan adalah lagu anak-anak Sim Terima Kasih Sim, Lojo Lojo, Do Mikado, dan lagu yang sangat terkenal yaitu Alama Sea Sea. Yang ketiga adalah mengenai folk tales.
Folktales atau cerita rakyat adalah cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cerita ini mengandung pesan moral yang berasal dari kehidupan masyarakat pada masa lalu. Contoh dari folktales dari negara barat yaitu cerita mengenai Jack and the Beanstalk, Goldilocks and the Three Bears, kemudian The Frog King. Sementara contoh folktales atau cerita rakyat dari Indonesia yaitu cerita tentang Sang Kuryang, Maling Kundang, Bawang Merah Bawang Putih, dan cerita mengenai Timun Mas. Ya, baiklah. Saya mengundang kepada mahasiswa, my students, to give me any questions. Is there any questions? Oke, yang pertama, Muhammad Akbar Ramadan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Ramadan. Untuk pertanyaan saya, sejak kapan tradisi lisan ditemukan di Nusantara dan bagaimana eksistensinya hingga saat ini? Baik, terkait dengan pertanyaan saudara, sejak kapan tradisi lisan ditemukan di Nusantara? Sebenarnya tidak ada catatan sejarah yang pasti sejak kapan tradisi lisan ditemukan di Nusantara. Tetapi tradisi lisan itu banyak ditemukan sejak zaman prasejarah. Sehingga pada masa itu manusia belum menemukan tulisan. Sehingga untuk menyebarkan cerita-cerita atau dongeng-dongeng itu dilakukan secara lisan. Sebab manusia belum menemukan yang namanya tulisan. Jadi tradisi lisan sangat subur berkembang pada era prasejarah. Dan selanjutnya saat kita memasuki zaman sejarah atau ditemukannya tulisan, tradisi lisan itu juga tetap subur berkembang di dunia. Jadi tradisi lisan dari satu negara atau dari daerah tertentu akan sedikit berbeda dengan tradisi lisan di negara yang lain. Kenapa? Karena setiap negara atau setiap daerah memiliki kebudayaan, memiliki bahasa, memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Sehingga tradisi lisan itu bisa dilacak telah ada sejak zaman prasejarah. Tetapi mengenai tahunnya tidak ada catatan yang resmi dari para ahli sejarah sejak kapan tradisi lisan itu ditemukan. Ya, demikian. Selanjutnya saya ingin mengundang mahasiswa yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan. Ya, baik. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ansari Ismail. Saya ingin bertanya tentang bagian yang kedua, itu nursery rhyme. Apakah perbedaan antara nursery rhyme dan lullaby? Ya, baik. Apa perbedaan antara nursery rhymes dan lullaby? Kita kembali lagi kepada pengertian daripada nursery rhymes. Nursery rhymes itu adalah lagu atau sajak anak-anak. Kemudian apa kaitannya dengan lullaby? Lullaby adalah lagu pengantar tidur anak-anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lullaby adalah bagian dari nursery rhymes. Ya, jadi itu adalah salah satu jenis dari nursery rhymes. Di mana lullaby ini dapat kita temukan dari berbagai daerah ya atau berbagai negara. Yang paling populer di Indonesia lullaby atau lagu pengantar tidur itu adalah lagu Nina Bobo. Ya. Jadi di setiap daerah, di setiap suku, hampir semuanya memiliki tradisi meninabobokan atau menidurkan anak-anak kecil atau anak-anak bayi. Nah, di masa lampau itu ibu-ibu atau orang tua memiliki kebiasaan untuk menyanyikan lagu yang berdendang dengan irama yang lambat, di mana anak-anak bayi itu atau anak-anak kecil itu perlahan-lahan akan terlelap dan tertidur mendengarkan lagu Nina Bobo tersebut. Ya, demikian. Selanjutnya, apakah masih ada mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, pria yang berbaju putih. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mem. Perkenalkan, nama saya Dewi Sandrino. Saya ingin bertanya, Mem, mengenai apa saja nilai-nilai yang dapat kita raih dalam folklore atau folktale ataupun cerita rakyat ini, Mem. Ya, baik, terima kasih banyak. Jadi nilai yang terpenting dari hampir keseluruhan cerita rakyat atau folktales ini adalah mengandung satu petuah atau nasihat bahwa kebaikan itu pada akhirnya akan menang dan kejahatan itu pada akhirnya akan dikalahkan. Ya, kita bisa melihat contohnya dari cerita bawang merah dan bawang putih. Bagaimana jahatnya si bawang merah itu dan pada akhir cerita itu happy ending, di mana bawang putih itu mengalami keberuntungan dan kebahagiaan. Jadi inti dari folktales atau cerita rakyat itu pada umumnya semua sama, di mana menanamkan kepada
anak-anak dan generasi muda dan semua masyarakat bahwa kalau kita berbuat baik, kita akan menemukan keberuntungan, kita akan menemukan kebaikan. Tetapi sebaliknya, bila kita berbuat jahat, kita akan mendapatkan kesialan atau ketidakberuntungan. Jadi moral value atau nilai moral yang dapat kita petik di sini, berbuat baiklah dan jangan berbuat jahat. Ya, itu tradisi yang kita bahas pada hari ini mengenai tradisi lisan. Jadi saya berharap agar kita dapat mengambil hikmah dari pelajaran mengenai tradisi lisan. Tradisi lisan tetap eksis di masyarakat kita dan tetap kita butuhkan petuah-petuah dan nasihat-nasihat dari zaman nenek moyang kita. Tetap eksis dan diperlukan hingga saat ini. Baik, untuk menutup pertemuan kita, marilah kita menyanyikan sebuah lagu yang sangat terkenal dari Sulawesi Selatan yang berjudul Alama Sea Sea. Mari kita mulai, 1, 2, 3. Alama Sea Sea mua, kauna ombori sesekale. Nasabah iwetu baicuna demenana makulu baicu taritu nawati sisa nareko toani masusani nasabah maraja nawana wali emrene poleto kusue. Berikut ini adalah cuplikan kegiatan yang saya lakukan bersama mahasiswa saya, meliputi presentasi kelompok, storytelling, presentasi proyek, dan wawancara.
Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.